2026 ini pelaporan SPT tahunan 2025 sudah lewat Cortex ya. Ada perbedaan nggak antara DJP online dengan Cortex untuk pelaporan SPT tahunannya? Nah, mungkin bagi kawan pajak semua yang dulu belajar SPT bingung, saya isi yang mana ya? Yang mana yang perlu diisi, yang mana tidak perlu diisi. Nah, dengan Cortex ini kita akan jelas nih mana yang perlu diisi, mana yang tidak perlu diisi. Oke, jadi nanti benernya gimana ya untuk pelaporan SPT tahunan untuk yang sudah menikah sobat ini harus terpisah atau gabung gitu ya? Iya, baik. Kan kita sudah dipotong atau kawan pajak ini sudah dipotong oleh perusahaan atas pajaknya. Kenapa kita masih harus melaporkan SPT? Yang pertama, kenapa wajib lapor SPT? Karena diwajibkan oleh undang-undang. Jadi kalau setiap kita yang sudah memiliki EPWP itu wajib melaporkan SPT minimal setahun sekali. Jadi dengan kita melaporkan SPT, kita berarti sebagai warga negara yang baik. Ya, itu yang pertama. Jadi inilah sebagai bentuk transparansi dan juga kepatuhan. Kita juga bisa verifikasi nih yang dipotong sama lawan transaksi ada benar apa belum nih, ya kan? Jadi kita bisa verifikasi melalui SPT yang kita laporkan. Tadi seperti kita singgung di awal, untuk SPT istri di sistem Cortex ini bagaimana sekarang? Nah, jadi sebenarnya tidak ada perubahan peraturan sebenarnya dari dulu sama. Jadi sistem perpajakan Indonesia itu menganut sistem satu keluarga itu cukup satu NPP saja. Jadi harusnya si kepala keluarga atau suami yang nantinya akan melaporkan SPT. Bagi istri yang memiliki penghasilan, kemudian sebenarnya diberikan kebebasan apakah ingin bergabung dengan suaminya atau juga boleh memilih MT ya, memilih terpisah atau yang lainnya. Saran kami adalah segera lakukan penggabungan MPP dengan suami karena kalau satu memberi kerja nanti penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan final. Jadi ini akan sangat memudahkan dalam proses pelaporan SPT. Jadi Bang Fandi, kalau untuk istri yang sudah dipotong oleh kantornya, apakah pajaknya akan jadi double? Ya. Ada pemotong pajak yang double gitu? Sebenarnya tidak ya, jadi pajak yang dipotong oleh kantornya yang atas nama istri justru itu akan menjadi kredit pajak dari keluarga. Jadi tidak ada pajak double, tidak ada namanya pajak double gitu. Malah akan membantu pajak yang harus dibayar nanti di akhir tahun. Jika kawan pajak masih merasa kesulitan, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat. Gitu. KPP terdekat ya, bukan KPP terdaftar. Jadi KPP terdekat mana saja bisa. Kemudian juga mungkin bisa belajar melalui tutorial yang kita upload di media sosial. Atau juga bisa telepon ke kering pajak, tapi yakinlah kawan pajak semua kita akan dampingi sampai dengan berhasil. Selamat pagi kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Kata Lo Gue, podcastnya Kanwil di JB Banten. Tempat kawan pajak sharing, diskusi, dan curhat terkait ketentuan dan peraturan perpajakan terbaru. Bersama saya Raditya Utomo, penyuluh pajak di Kanwil di JB Banten. Nggak terasa, ini sudah podcast yang ke-72 ya kawan pajak ya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Bersama saya hari ini, saya sudah ditemani oleh Bang Fandi Muhammad Hatta dari KPP Pratama Tangerang Timur. Ya. Gimana Bang Fandi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Siap. Gimana perjalanan dari Tangerang ke Serang? Ternyata agak jauh ya. Mudah-mudahan dengan diundang di sini kita bisa memberikan insight yang baru kepada masyarakat semua. Semoga ya masyarakat merasa ternyata mungkin dulu merasa pajak ini ribet. Ternyata jadi mudah ya ternyata ya. Iya, jadi ada insight itu kan pajak ya. Iya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah gitu. Seperti biasa ini udah mulai masuk di Januari, sudah awal tahun ya. Udah mulai ada bukti potong yang diterbitkan untuk kawan pajak para pribadi. Iya. Biasanya sudah mulai bisa untuk melaporkan SPT tahunan. Benar-benar. Jadi biasa untuk penyuluhan kita di awal tahun ya kawan pajak, kita akan fokus di pelaporan SPT tahunan karena jangka waktu pelaporan SPT tahunan adalah sampai 31 Maret begitu ya untuk orang pribadi. Dan juga kita akan membahas lagi nih untuk kawan pajak yang masih belum paham nih tentang Cortex gitu ya. Karena untuk tahun-tahun sekarang ini Cortex sudah semakin dipakai ya dan lagi menggunakan DJP online. Benar. Mungkin untuk kawan pajak yang belum memahami nih, Bang Fandi, Cortex itu apa? Baik, boleh jelaskan sedikit. Baik. Jadi kawan pajak semua, Cortex sudah dipakai mulai 1 Juni 2025 ya. Kalau dulu yang pakai SPT masa, sekarang saatnya kita menggunakan Cortex untuk SPT tahunan. Nah, Cortex ini sebuah sistem administrasi terbaru yang lebih terintegrasi, lebih datanya mungkin lebih rapi, kemudian penghitungannya lebih otomatis.
Dan juga kedepannya diharapkan kita akan meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan SPT dan juga nanti akan memudah pengawasan dan juga pelaporan. Harapannya seperti itu. Kami mohon dukungannya juga kepada masyarakat supaya Cortex kita juga berjalan lebih baik, lebih lancar, supaya masyarakat juga pastinya akan mendapatkan dampaknya dengan lebih baik. Oke, jadi tadi Bang Wali sudah menyampaikan sedikit kalau sebelumnya di 2025 ini masih digunakan untuk SPT masa ya Bang SPT Wali, masa untuk benar-benar. Cortex-nya. Tapi untuk 2026 ini pelaporan SPT tahunan 2025 sudah lewat Cortex ya benar. Oke, gimana, ada perbedaan nggak antara DJP online dengan Cortex untuk pelaporan SPT tahunannya? Baik. Pastinya sangat berbeda sekali karena juga ini sebuah format yang baru ya. Kalau mungkin di DJP online, mungkin yang sudah familiar dengan DJP online mungkin sedikit, pastinya kita nggak akan ingkari, pastinya akan sedikit kesulitan. Pastinya dengan sebuah proses yang baru, format yang baru, kita akan mulai dengan belajar lebih baru, ya mungkin pastinya akan kesulitan di awalnya. Namun kami di DJP pastinya akan mendampingi sampai dengan selesai. Nah, mungkin kalau dulu pakai DJP online, mungkin kalau pajak semua mungkin yang belum familiar, sekarang kalau pakai Cortex kita akan mulai dengan berbagai pertanyaan gitu. Apakah contohnya misalnya, apakah Anda memiliki penghasilan bersifat final? Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita jawab ya, nanti akan muncul lampiran-lampiran yang harus diisi. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mengisi lampiran yang perlu diisi. Nah mungkin bagi kawan pajak semua yang dulu belajar SPT bingung, ini saya isi yang mana ya? Ya, yang mana yang perlu diisi, yang mana tidak perlu diisi. Nah, dengan Cortex ini kita akan jelas nih yang mana yang perlu diisi, mana yang tidak perlu diisi. Jadinya insya Allah dengan Cortex ini semuanya akan lebih mudah karena kita akan menjawab atau kita akan mengisi lampiran yang perlu diisi saja. Jadi yang tidak perlu diisi tidak perlu diisi. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi untuk yang Cortex sistem yang sekarang ini, pengisian SPT tahunan akan dimulai dari menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Ada penghasilan final. Penghasilan contohnya seperti itu. Ada penghasilan dari pemberi kerja. Betul, begitu ya. Iya. Kalau itu diisi ya, maka akan muncul lampiran yang wajib sesuai, diisi. yang wajib diisi. Benar, ya Oke. kira-kira seperti itu. Kalau tidak, berarti lampiran itu tidak Tidak akan perlu muncul. diisi, ya. Oke, jadi cukup berbeda ya dengan SPT tahunan di DJP online yang sebelumnya kan pajak. Kalau sebelumnya pengisiannya kan semua muncul tuh ya Bang? Iya benar, kita bingung kan yang perlu diisi gitu. Semua lampiran muncul, ini perlu diisi atau enggak, terus Iya, isinya apa gitu. benar. Oke, Seperti itu. berbeda dan seharusnya lebih memudahkan Lebih kawan mudah. pajak. Jika kawan pajak masih merasa kesulitan, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat. Tidak KPP terdekat ya, bukan KPP terdaftar. Jadi KPP terdekat mana saja bisa. Kemudian juga mungkin bisa belajar melalui tutorial yang kita upload di media sosial. Atau juga bisa telepon ke Kering Pajak. Tapi yakinlah kawan pajak semua kita akan dampingi sampai dengan berhasil. Oke, jadi itu ya. Kawan pajak kita punya tagline untuk tahun ini ya. Kita dampingi sampai berhasil. Ya. Oke. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih Bang Fandi untuk NPWP suami istri. Itu ini jadi sering ditanyakan nih. Ada implikasinya nggak kalau suami dan istri ini punya NPWP terpisah atau sendiri-sendiri? Mungkin salah satu yang paling sering ditanyakan oleh wajib pajak karena mungkin mendengar berita sentingan dari media sosial, mungkin masih banyak wajib pajak yang takut. Nanti kita akan bahas sampai dengan selesai. Pastinya kalau pajak semua apabila menyangkut dengan keluarga, baik itu pengantin baru ya atau yang sudah lama, yang sudah pernah lapor SPT masing-masing, dan sekarang nanti kita akan bahas semua sehingga kawan pajak tidak perlu takut lapor lagi. Oke, jadi nanti benernya gimana ya untuk pelaporan SPT tahunan untuk yang sudah menikah suami istri ini, apakah harus terpisah atau digabung gitu ya? Iya, baik. Kita tadi sudah bahas SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi. Sebenarnya apa SPT tahunan? SPT tahunan, baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, sedikit kita ya. Kembali ya ke dasarnya ini. SPT tahunan pribadi ini adalah saluran laporan resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan semua penghasilannya dalam 1 tahun pajak. Nah, baik itu penghasilan yang bersifat final, bersifat yang biasa, kemudian ada penghasilan bahkan yang bukan objek pajak harus dilaporkan dalam SPT-nya. Juga termasuk untuk bukti potong yang sudah dipotong oleh lawan transaksinya. Selain itu, wajib pajak juga diminta untuk mengisi laporan hartanya, kewajibannya juga dan juga daftar keluarganya. Nah, jadi kalau diibaratkan SPT tahunan seperti profil dari wajib pajak yang diupdate setiap tahun. Makanya karena dari itu wajib dilaporkan setiap tahun. Jadi ini menggambarkan seperti kondisi ekonominya dan keuangannya secara umum. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi
seperti menggambarkan bagaimana kondisi keuangan wajib pajak Benar, tersebut ya profil keuangan wajib pajak ya. selama tahun berjalan. Benar. Oke. Kalau tadi SPT tahunan, sekarang SPT tahunan kita laporkan melalui Cortex. Benar. Nah, bagaimana bisa dijelaskan ini, Bang Pandi? Alurnya atau step by step secara ringkas aja. Baik, sip. Secara sederhana, pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui Cortex. Baik, sip. Mungkin secara ringkas ya, mungkin tadi juga sudah saya singgung sedikit di belakang tadi. Bedanya dengan DJP online, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita akan mengisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Contoh seperti tadi, apakah wajib pajak menerima penghasilan bersifat final? Nanti kalau kita jawab ya, maka akan muncul lampiran bersifat final. Jadi kita harus isi. Jadi kita isi mana-mana yang wajib diisi atau wajib diisi karena kita menjawab dengan iya. Nah, wajib pajak juga nanti akan diminta untuk mengisi harta, kemudian juga hutang seperti biasa juga. Mungkin bedanya agak sedikit lebih detail ya. Jadi kita jawab jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa harus seperti ini? Karena kenapa harus ada pertanyaan-pertanyaan? Nah, mungkin bagi wajib pajak yang dulu mungkin kesulitan ketika belajar SPT, ini mana sih yang perlu diisi? Jangan-jangan harus diisi semuanya nih. Maka kenapa sih yang isi SPT harus ribet seperti ini? Nah, justru ini untuk mengurangi keributan-keributan seperti itu. Jadi dengan menjawab pertanyaan, kita akan mengisi lampiran-lampiran mana yang wajib diisi saja. Jadi tidak perlu semuanya diisi. Ya, dari mana kita tahu? Itu dari jawaban-jawaban yang kita isi di jawaban di pertanyaan-pertanyaan di induknya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah ini akan lebih mudah. Itu ya Kak Baja. Jadi diharapkan untuk SPT tahunan lewat Cortex ini akan lebih mudah. Jadi kita harus melihat dulu dari depan ya, dari induk ya. Benar. Kan dari lampiran. Benar. Kita diajarin ngisi SPT di belakang dulu ya. Sekarang di depan. Lampiran 2, lampiran 1, dari induk. Ini juga ada kebingungan di kawan pajak nih Bang Pandi. Kan kita sudah dipotong atau kawan pajak ini sudah dipotong oleh perusahaan atas pajaknya. Kenapa kita masih harus melaporkan SPT? Oke, siap. Karena diwajibkan menurut undang-undang. Ya itu karena memang benar. Yang pertama kenapa wajib lapor SPT, karena diwajibkan oleh undang-undang. Jadi kalau setiap kita yang sudah memiliki NPWP itu wajib melaporkan SPT minimal setahun sekali. Jadi dengan kita melaporkan SPT, kita berarti sebagai warga negara yang baik. Ya, itu yang pertama. Karena kita patuh terhadap undang-undang. Benar. Jadi inilah sebagai bentuk transparansi dan juga kepatuhan. Kita juga bisa klarifikasi nih yang dipotong sama lawan transaksi udah benar apa belum nih, ya kan? Jadi kita bisa klarifikasi melalui SPT yang kita laporkan. Nah, kemudian kita perhitungkan lagi, kita totalkan semua penghasilan kita totalkan semua bukti potong kita. Jadi nanti kita akan kelihatan menjadi pajak turutnya berapa. Bisa jadi setelah dikurangi dengan yang sudah dipotong oleh lawan transaksi bisa jadi nihil, bisa jadi kurang bayar, atau bisa jadi lebih bayar. Jadi ada pajak yang harus dikembalikan lagi oleh negara kepada wajib pajak. Jadi ini kan sebuah proses yang sangat menguntungkan oleh wajib pajak kan, kalau ada pajak yang harus dikembalikan gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gitu ya kan Bang ya. Dari Bang Pandi tadi disampaikan yang pertama adalah sarana untuk konfirmasi ya. Benar. Apakah yang dipotong oleh pemberi kerja itu sudah sesuai. Oke, jadi kawan pajak bisa ngecek lagi nih dari pelaporan SPT tahunan, apakah dari penghasilan yang dilampirkan di bukti potong oleh pemberi kerja sudah sesuai dengan apa yang diterima oleh kawan pajak. Kemudian juga sarana untuk melaporkan penghasilan mungkin dari di luar kawan pajak dari pemberi kerja tersebut. Betul. Dari kerja di luar itu ada freelance, ada usaha atau menyewakan tempat. Jadi dari bukti potong yang ada itu nanti bisa dihitung ulang ya, betul. Bang Pandi ya. Apakah itu akan nihil atau malah ada lebih bayar nih? Bisa jadi. Kalau ada lebih bayar pasti akan dikembalikan oleh negara. Jadi kawan pajak bisa menerima pengembalian pajak. Benar. Kalau tadi ada nihil dan lebih bayar. Kalau kurang bayar nih, misalnya ada pajak yang masih harus bayar. Oke, gitu ya. Baik, jika kurang bayar maka wajib pajak akan diminta untuk melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu supaya SPT bisa terlaporkan. Nah, jadi setelah pembayaran tervalidasi maka SPT bisa dikirim. Jadi alurnya kalau dulu kita kalau kurang bayar maka kita akan bikin kode billing secara manual. Kalau sekarang dengan sistem yang baru dengan sistem Cortex, ketika kita SPT kita sudah fix kurang bayar,
maka ketika kita kirim SPT-nya, maka akan tercreate otomatis kode billingnya. Jadi wajib pajak tidak usah capek-capek lagi nih ngisi bikin kode billing. Nah, ketika kita sudah bikin sudah tercreate otomatis kode billingnya, kita bayarkan kode billingnya, maka bukti bayaran nanti tidak perlu lagi diinput. Nah, kalau dulu kan kita kurang bayar, kita input lagi kode billingnya. Nah, jadi bisa jadi ada salah ya, yang mana O, yang mana 0 nih gitu kan. Jadi kan ribet ya. Jadi itu tidak perlu lagi karena dengan dibayarkan SPT-nya, dibayarkan kode billingnya, maka SPT akan langsung terkirim ke server kita dan wajib pajak sudah selesai dalam proses pelaporan SPT. Oke, jadi lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Kalau dulu kita harus buat dulu nih kode billing, nanti kode jenis pajak dan kode jenis setorannya salah juga bisa repot itu. Iya, Harus banyak pindah bukuan lagi. Sekarang dikembalikan lagi harus. Betul. Jadi lebih memudahkan ya. Betul. Semoga proses lebih memudahkan karena dari pengisian SPT apabila kan pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak akan tercreate billing secara otomatis. Benar. Gitu ya, Bang Fandi, Betul. Oke. Kemudian ini kita tadi sudah ngomong terkait kemudahan. Kira-kira ada nggak sih kesulitan yang dialami oleh kawan pajak? Benar. Kalau dibilang kesulitan nggak ada, ya itu terlalu ini ya. Dalam beberapa hari ini kita sudah melayani berbagai wajib pajak, dan biasanya sih ya kesulitan yang mungkin muncul ketika dalam proses pelaporan melalui Kortex adalah yang pertama, belum familiar, itu pasti ya, karena dengan sistem yang baru kita akan belajar terlebih dahulu karena tampilannya berbeda, jadi kita harus ya mungkin ini seperti tapi kalau sudah biasa lapor SPT, harusnya sih udah tahu deh kenapa harus seperti ini gitu. Nah, kemudian berikutnya ketika menjawab pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang ketinggalan dijawab ya atau tidak, jadi ya kita nggak bisa masuk ke step berikutnya, jadi seperti itu. Kemudian juga kemudian dalam proses pelaporan hartanya mungkin sedikit lebih lama karena lebih detail. Nah, kita diminta untuk mengisi lebih detail. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk wajib pajak juga. Nanti kemudahan di kemudian hari dalam proses misalnya nanti ada SKB dan segala macamnya, itu pastinya akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian juga untuk harta bergerak juga kita diminta untuk mengisi nomor polisinya juga terlebih dahulu. Jadi wajib pajak semua, pastikan ketika memang kawan pajak nanti ingin datang ke kantor pajak, mungkin untuk diminta bantuannya untuk proses laporan SPT, mungkin yang untuk harta-hartanya dilengkapi terlebih dahulu ya gitu. Mungkin seperti kalau tanah, mungkin luas tanahnya, kemudian untuk bangunan juga luas bangunannya berapa, nomor sertifikatnya, kemudian untuk mobil kendaraan kita juga diminta untuk mengisi nomor polisi ya berapa. Jadi seperti itu. Jadi pastikan semua datanya sudah lengkap, baru nanti kita datang ke kantor pajak untuk kita dampingi sampai dengan berhasil. Oke, jadi itu ya kawan pajak, apabila ingin kita damping sampai berhasil, pastikan sudah membawa kelengkapan harta. Namanya, jadi apabila harta bergerak seperti kendaraan, kan sampai nomor polisinya ada, kemudian apabila harta tidak bergerak seperti rumah gitu ya, rumah, tanah, mungkin ada luas tanah, luas bangunan, nomor sertifikat mungkin. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk yang SPT istri nih, Bang Fandi. Yang tadi sempat kita singgung di awal. Untuk SPT istri di sistem Kortex ini bagaimana sekarang? Baik, sip. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perubahan peraturan sebenarnya dari dulu sama. Jadi sistem perpajakan Indonesia itu menganut sistem satu keluarga itu cukup 1 MPP saja. Jadi harusnya sih si kepala keluarga atau suami yang nantinya akan melaporkan SPT. Nah, bagi istri bagi istri yang memiliki penghasilan, kemudian sebenarnya diberikan kebebasan apakah ingin bergabung dengan suaminya atau juga boleh memilih MT ya, memilih terpisah atau dan yang lainnya. Namun kalau saran dari kita sih kalau memang istri memang hanya satu pemberi kerja ya, bukan artinya apakah wajib PNS kah atau ke BUMN kah atau swasta kah, ini sering ditanyakan juga. Satu pemberi kerja aja, kalau istri hanya dari satu pemberi kerja, saran kami adalah segera lakukan penggabungan MPP dengan suami, karena kalau satu pemberi kerja nanti penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan final. Jadi ini akan sangat memudahkan dalam proses pelaporan SPT gitu. Oke, jadi itu ya kan pajak, apabila kan pajak sudah berkeluarga dan istri tersebut memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, jadi dari satu kantor saja. Betul. Gitu ya, itu disarankan oleh kantor pajak segera digabungkan saja dengan laporan SPT tahunan suami. Benar. Ya. Tapi kita juga memberi opsi untuk ada opsi untuk PH, Saharta dan MT atau HB ya. MT itu yang memilih terpisah. Memilih terpisah. Perpajakan
secara tersendiri, menghitung perpajakan sendiri. Tapi itu ada implikasinya juga ya, Bang Benar, Fandi ya. dan masing-masing ada implikasinya, silakan dipilih yang lebih baik menurut wajib pajak. Kalau tadi digabungkan pelaporan SPT tahunan dengan suami, sudah pasti penghasilan dari istri itu bersifat final ya. Jadi untuk yang satu memberi kerja ya. Satu memberi kerja bersifat final dilaporkan di SPT tahunan suami. Benar. Tidak ada lagi pajak yang harus bayar. Betul. Oke. Jadi Bang Fandi, kalau untuk istri yang sudah dipotong oleh kantornya, apakah pajaknya akan jadi double? Ada pemotongan pajak yang double begitu? Sebenarnya tidak ya. Jadi pajak yang dipotong oleh kantornya yang atas nama istri justru itu akan menjadi kredit pajak dari keluarga. Jadi tidak ada pajak double, tidak ada namanya pajak double gitu. Malah akan membantu pajak yang harus dibayar nanti di akhir tahun. Nah, jika penghasilan istri yang statusnya perpajakan adalah gabung dengan suami, maka, nah ini tips ya bagi wajib pajak semua. Nanti gimana nih kalau ketika pelaporan suaminya, kan pasti akan muncul tuh nanti bukti potong istrinya tuh yang akan muncul di korteknya suami. Ini gimana nih prosesnya nih? Nah, kalau istri seperti kita sampaikan tadi, kalau istri dari satu memberi kerja yang penghasilan bersifat final, artinya berarti bukti potongnya istri yang muncul di korteknya suami itu silakan dihapus dulu, kemudian dipindahkan ke penghasilan yang bersifat final. Jadi seperti itu. Jadi tidak akan lagi menambah penghasilan suami karena penghasilan istri sudah dianggap final. Jadi ini tipsnya ya bagi wajib pajak semua yang istrinya memilih gabung dengan suami dan memiliki satu memberi kerja, silakan lakukan penggabungan bukti potongnya di lampiran suaminya. Oke, Bang Fandi. Jadi kalau tidak digabungkan akan menambah penghasilan dari keluarga tersebut berarti ya. Benar ya. Nanti akan muncul lagi pajak yang harus bayar. Betul. Kemudian kita perhitungkan lagi ya. Nah ini kalau misalnya istrinya sebelumnya lapor SPT tahunannya secara terpisah atau sendiri-sendiri, bagaimana treatmentnya untuk di Kortex ini sekarang? Baik. Bagi kawan pajak semua, bagi istri yang sebelumnya melaporkan penghasilan sendiri-sendiri masing-masing, nah ini tips dari kita adalah silakan yang suaminya silakan lakukan yang pertama aktivasi Kortek dulu pastinya, aktivasi Kortek dulu. Kemudian setelah suami berhasil login, kemudian silakan sang suami silakan masuk ke menu profil saya, silakan kepada suaminya masuk ke portal saya, kemudian masuk ke profil saya, dan kemudian masuk ke informasi umum dan silakan lakukan klik edit, yaitu warna oranye di sebelah kanan atas. Nah setelah itu silakan scroll ke bawah, kemudian dipilih data unit keluarga. Nah pastikan NIK dan nama istri sudah muncul di data unit keluarga suami. Silakan pastikan setelah muncul namanya dan juga pastikan statusnya adalah sebagai tanggungan. Nah, jadi kadang-kadang muncul juga nih karena kan sistem Kortex sekarang kita kan narik data dari Dukcapil, bisa jadi nama istri sudah ada sih di dalam data unit keluarga suami, namun statusnya masih kepala keluarga gitu. Jadi pastikan statusnya istri dulu sebagai tanggungannya. Jadi setelah berhasil, istri otomatis sudah masuk ke SPT-nya suami nanti ketika akan melaporkan SPT. Nah, bagi sang istri kan lakukan aktivasi Kortex juga terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil aktivasi Kortex, silakan masuk ke portal saya, kemudian scroll ke paling bawah, silakan lakukan perubahan data dari aktif menjadi nonaktif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya istri tidak wajib lagi lapor SPT karena status MPP sudah nonaktif. Nah, cara bagaimana? Setelah masuk ke menu nonaktif, silakan scroll ke bawah. Silakan dipilih alasannya penghasilan istri yang menggabungkan penghasilan dengan suami. Nah, silakan diklik dan kemudian diunggah kartu keluarga boleh. Kemudian atau bisa juga screenshot Kortex suami yang mana menyatakan bahwa istri sudah menjadi tanggungan dan kemudian silakan diunggah atau disubmit. Kemudian nanti kita akan proses pelaporannya atau proses pengajuannya dalam jangka waktu 5 hari. Nanti insya Allah setelah beres, status istri sudah pasti menjadi nonaktif dan sudah tidak wajib lagi untuk melaporkan SPT. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada 2 step besar ya. Benar. Pertama dari Kortex suami terlebih dahulu. Betul. Yang pertama pastikan suaminya sudah aktivasi Kortex. Aktivasi Kortex terlebih dahulu. Aktivasi Kortex, memasukkan nama istri dalam daftar unit keluarga. Oke, dan masukkan istri pastikan sudah menjadi tanggungan. Statusnya tanggungan. Menjadi tanggungan.
apabila sudah menjadi tanggungan di korteks suami, istri silahkan login ke korteks yang pribadi untuk melakukan permohonan nonaktif ya benar. Jadi begitu ya kawan pajak, apabila status kawan pajak masih aktif di korteks, terdaftar sebagai wajib pajak yang aktif, berarti ada kewajiban untuk melaporkan masih wajib lapor SPT, benar. Oke, jadi itu yang harus dipastikan kawan pajak. Bukan berarti apabila istri sudah masuk ke tanggungan suami, istri tidak wajib lagi lapor. Masih wajib kalau masih aktif status, benar. Oke, jadi harus ada 2 step yang dipastikan. Betul. Oke, untuk di Tangerang Timur sendiri bagaimana Mas? Untuk case di lapangan sudah mulai banyak yang melaporkan SPT tahunan kan? Alhamdulillah sudah ramai sekali. Ya? benar. Jadi, sudah ramai sekali. Kawan pajak di Tangerang Timur sudah aware ya untuk melaporkan SPT tahunan di awal waktu. Mantap. Kawan pajak yang lain silakan untuk mengikuti jejaknya. Silakan dicoba, paling nggak harus bisa aktivasi korteks dulu. Iya, minimal harus aktivasi korteks terlebih dahulu. Karena kalau nggak aktivasi ya kita nggak bisa lapor SPT ya. Betul. Maka dari tahun kemarin kita sudah wanti-wanti kepada wajib pajak, silakan lakukan aktivasi korteks terlebih dahulu. Nah, jangan sampai tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih awal lebih mudah. Tujuannya juga nanti ketika rame-rame kita akan berbondong-bondong ketika melaporkan SPT. Nah, wajib pajak jangankan untuk lapor SPT, aktivasi pun belum. Nah, jadi kita sarankan semakin cepat semakin baik. Bagi wajib pajak semua masih masa kesulitan, silakan datang ke kantor pajak terdekat. Kita akan bantu proses aktivasi korteknya dan juga langsung kalau bisa langsung proses lapor SPT. Nah, untuk lapor SPT jangan lupa pastikan sudah dibuat aduannya ya. Jadi jangan ya? Bener, ada juga yang datang ke KPP tapi nggak tahu mau ngapain nih Pak, saya belum belum ada apa-apa nih. Kalau mau dibantu mungkin minimal aduannya sudah ada gitu. Jadi kita bisa bantu proses pelaporannya. Oke, jadi pastikan ya kawan pajak bukti potong dari tempat kawan pajak bekerja sudah diterbitkan oleh pemberi kerja. Iya, A2 atau A1 ya. Maaf tadi ya, kalau A2 untuk ASN, mungkin A1 untuk yang pegawai non ASN. Ya, untuk karyawan swasta ya. Benar. Ya. Oke, ada penutup dari Bang Fandi sendiri? Baik, kalau penutup dari saya mungkin jangan tunda pelaporan SPT-nya. Kalau bagi kawan pajak yang sudah bekerja, silakan kalau sudah ada A1 atau A2-nya jangan tunda-tunda proses pelaporannya karena makin cepat makin baik. Hindari penumpukan di akhir-akhir nanti pelaporan SPT yang mana akan menyebabkan mungkin kesulitan dalam proses pelaporan SPT-nya. Bagi wajib pajak yang usahawan, ini mungkin lebih cepat lagi sih, tidak perlu menunggu proses A1 atau A2. Kalau memang sudah terekam penghasilannya dari Januari sampai dengan Desember, segera lakukan pelaporan SPT-nya. Mungkin kesulitan kalau misalnya belum ada bukti potongnya. Nah, bagi kawan pajak yang membutuhkan bukti potong, segera minta dari lawan transaksinya untuk semua diterbitkan dalam bukti potongnya supaya bisa menjadi kredit pajak bagi kawan pajak semua. Nah, kawan pajak semua, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan bagi wajib pajak orang pribadi paling telat tanggal 31 Maret dan bagi wajib pajak badan jangan lupa juga tadi kita nggak ngomongin badan tapi badan juga wajib lapor SPT ya. Jangan lupa paling telat tanggal 30 April. Nah, bagi wajib pajak semua kemudian mungkin dengan proses kortek mungkin akan sedikit awalnya akan pastinya kita pahami akan lebih sedikit, namun yakinlah kami akan dampingi sampai dengan berhasil. Bagi wajib pajak semua, silakan boleh datang ke KPP terdekat atau juga dilihat-lihat tutorialnya kita sudah share semua di YouTube, di Instagram juga ada. Silakan mungkin bisa lihat tutorialnya atau mungkin bisa telepon kering pajak juga. Namun kalau mungkin lebih mudah lagi mungkin ke KPP terdekat. Dan sekali lagi tidak bosan-bosannya saya sampaikan, prosesnya akan kita dampingi sampai dengan berhasil. Oke, kawan pajak. Silakan datang ke kantor pajak terdekat ya, tidak perlu kantor pajak terdaftar lagi. Benar. Ya, untuk dibantu prosesnya sampai dengan berhasil. Kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya. Kawan pajak yang ingin mendapatkan informasi dan update peraturan, update kelas pajak terbaru dari kami, silakan kawan pajak bisa follow media sosial kita di @pajak_djb_banten di IG dan Twitter dan juga YouTube Kanwil DJB Banten. Untuk KPP Tangerang Timur sendiri mungkin ada media sosialnya? Ada media sosial, kita ada di Pajak Tantim, ada di Instagramnya. Oke, itu kan pajak ya. Itu ada update kelas pajak. Ada workshop juga nanti di situ. Ada tutorial juga yang ada muka saya juga mungkin nanti. Bisa lihat Bang Fandi kapanpun. Iya.
Terima kasih kawan bajak. Sampai ketemu lagi di podcast Kata Lu Gue berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas.